Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX versus Closing dan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan kali ini bersama saya David San Oval, kita jelang informasi selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi yang pertama pemirsa, di mana pemerintah tengah merancang stimulus fiskal tahap ketiga untuk menopang daya beli dan aktivitas ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa fokus stimulus diarahkan pada ketahanan pangan, infrastruktur, serta keberlanjutan program bantuan ke masyarakat, di mana Menkyu juga menyebutkan stimulus kuartal pertama senilai Rp35 triliun telah rampung, sementara stimulus kedua senilai Rp24,4 triliun sedang berjalan. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi efektivitas masing-masing paket untuk merancang insentif lanjutan secara terarah dan juga tepat sasaran. KSSK akan terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan mengantisipasi risiko dari berbagai perkembangan perekonomian dan politik global, dinamika geopolitik, perubahan arah kebijakan dari negara-negara besar, dan potensi rambatannya di dalam perekonomian Indonesia dan terutama pada sektor keuangan. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mendorong perbankan mulai menurunkan suku bunga kreditnya seiring dengan langkah Bank Sentral yang juga telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Bank Indonesia juga berharap agar perbankan juga dapat mengenjot penyaluran kredit karena Bank Indonesia telah mengendorkan likuiditas bank. Sementara itu, Peri memproyeksikan sampai akhir tahun ini penyaluran kredit oleh perbankan masih akan tumbuh di kisaran 8 hingga 11%. Peri menjelaskan untuk mendorong pertumbuhan kredit bank, sejak tahun lalu Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali dengan terakhir dilakukan pada Juli 2025. Kedepan, Bank Sentral juga masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun penurunan suku bunga di masa mendatang akan dilakukan dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Dengan mendorong kredit pembiayaan dari perbankan, dengan pemberian insentif likuiditas makroprudensial, kemudian peningkatan likuiditas, maupun juga mendorong perbankan bank untuk lebih cepat menurunkan suku bunga. Jadi kebijakan makroprudensial lebih diarahkan bagaimana perbankan lebih banyak mendorong kredit dan menurunkan suku bunga. Beralih ke informasi lain pemirsa, di mana Kejagung memastikan hanya akan mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyaluran beras oleh 6 produsen beras, bukan kasus dugaan beras oplosan. Di mana Kejagung menyebutkan dalam menyalurkan beras subsidi terdapat dana yang dikeluarkan oleh negara. Kejaksaan Agung memastikan tidak akan ikut campur dalam pengusutan kasus beras oplosan. Kejagung memastikan hanya akan mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyaluran beras oleh 6 produsen beras, bukan kasus dugaan tindak pidana ketidaksesuaian mutu standar beras alias beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dalam menyalurkan beras subsidi, terdapat dana yang dikeluarkan oleh negara. Jagung hanya ingin memastikan aliran dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendalaman kasus tersebut agar kedepannya tidak ada pihak-pihak tertentu yang mendalikan harga beras di pasaran. Kan kalau untuk beras oplosan yang nanganin rekan-rekan dari Satgas Pangan dari Mabes Polri. Di samping penyelidik juga sudah mempunyai data-data, juga mintain juga keterangan dari kedua perusahaan yang hadir. Nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Ya nanti kan kita kaji seperti apa dari data-data yang ada. Kan ini kan ada uang negara yang keluar untuk subsidi, itu kan nanti ada komponen-komponennya. Kita memastikan sudah sesuai nggak seperti itu. Kejaksaan Agung telah manggil dan minta keterangan 2 dari 6 perusahaan yang dijadwalkan dalam kasus dugaan korupsi ada penyaluran subsidi beras. 2 perusahaan tersebut yakni PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama. Sementara itu, 3 perusahaan lainnya meminta penjadwalan ulang dan 1 perusahaan mangkir dalam pemeriksaan di tahap penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX.
Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung telah memanggil 2 dari 6 perusahaan yang dijadwalkan dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran subsidi beras. Sementara 3 perusahaan lainnya minta penjadwalan ulang dan 1 perusahaan mangkir dalam pemeriksaan. Kejaksaan Agung telah memanggil dan meminta keterangan 2 dari 6 perusahaan yang dijadwalkan dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran subsidi beras. 2 perusahaan tersebut yakni PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama. 3 perusahaan lainnya yakni PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, dan PT Sentosa Utama Lestari meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Sementara itu, PT Pelitang Panen Raya tidak terkonfirmasi atau mangkir dalam pemeriksaan di tahap penyidikan. PT Subur Jaya Indotama tercatat mengeluarkan produk beras dengan 3 merek, antara lain Subur Jaya, 2 Koki, dan Sri Kandi. Sementara PT Wilmar Padi Indonesia mengeluarkan merek produk beras Sania, Sofia, Fortune, dan SIIP. PT Food Station tercatat mengeluarkan beras dengan merek Sentra Ramos, beras premium Sentra Pulen, dan Organo. PT Pelitang Panen Raya mengeluarkan merek beras Raja. Sementara itu PT Unifood Candi Indonesia mengeluarkan merek beras Laris dan Lazat. Dan PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group mengeluarkan merek beras Ayana. Sebelumnya, Satgas Pangan menyebut kerugian yang disebabkan praktik beras yang tidak sesuai mutu standar pada klaim kemasan atau oplosan ini mencapai Rp99,35 triliun per tahun, dengan perincian beras premium sebesar Rp34,21 triliun dan beras pendium sebesar Rp65,14 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pangan Nasional meminta pelaku usaha retail modern untuk tetap menjual beras di pasaran untuk menghindari kelangkaan beras di tingkat konsumen. Hal ini menyusul penarikan sejumlah merek beras premium pasca mencuatnya kasus beras oplosan. Meski demikian, terhadap beras yang diindikasikan tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium, Bappenas meminta pelaku retail modern untuk menurunkan harga jual yang disesuaikan dengan standar mutu beras yang ada dalam kemasan tersebut. Retail modern tetap menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa, sehingga ketersediaan pasokan dan stok beras di tingkat konsumen tetap terjaga dan tidak mengalami gangguan. Yang kedua, stok yang ada di saat ini di gudang maupun di display tetap harus dijual. Nah, kemudian terhadap beras yang diindikasikan tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium, agar dilakukan penurunan harga yang disesuaikan dengan standar mutu beras ya dalam kemasan tersebut, sehingga sekali lagi tujuannya adalah tidak terjadi kelangkaan terkait dengan beras baik di retail modern maupun di pasar-pasar. Dan pemirsa, rangkuman informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, kami akan segera kembali.